malam dan selamat datang di sidang pelapor magang ini. Berikutnya pertanyaan dari panelis atau pembimbing magang kepada Bapak Widi Hermawan AMD Eskom MPD dipersilakan. Perkembangan dan informasi media cetak era teknologi saudara. Saya minta klasifikasi transformasi media cetak ke arah teknologi dari aspek pertama sosial, budaya, dan teknologi. Saya Muhammad Beki dari Universitas Islam Muhammad Arsyad Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini ingin mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Strategi Adaptasi Radar Banjarmasin dalam menghadapi perkembangan era digital. Strategi dari adaptasi dalam menghadapi perkembangan era digital. Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berbisnis. Untuk dapat bertahan dan berkembang di era ini, individu dan organisasi pasti perlunya memiliki strategi adaptasi yang perekonomian, sosial, atau teknologi. Itu yang beradaptasi siapa tuh? Radar apa orang umum? Apa ini di bawah itu radar atau orang umum yang beradaptasi? Ada begitu. Jelaskan apakah radar Banjarmasin itu berfungsi atau bertransformasi atau berevolusi beda ya? Manakah tiga jawaban tersebut yang menurut Anda benar, dan jika salah satu benar, berikan penjelasan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja beberapa strategi adaptasi radar Banjarmasin sebagai teori dinamik kapabilitas. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud landscape media. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferry Abdullah, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan maupun Arsyad Al-Banjari jurusan Ilmu Komunikasi. Izin melanjutkan yang berjudul Strategi Marketing Komunikasi Media Sosial Radar Banjarmasin dengan Netizen dalam Membangun Citra Perusahaan. Langsung pada intinya saja, sebagai dalam lanskap media digital yang syarat persaingan, jawabannya terletak pada pemanfaatan media sosial secara strategis, melampaui sekedar membagikan berita di halaman Facebook atau Twitter, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Radar Banjarmasin perlu merancang sebuah strategi marketing komunikasi media sosial yang komprehensif. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi secara searah, melainkan bertujuan untuk membangun hubungan yang interaktif dan dinamis dengan para netizen. Menjalin komunikasi yang efektif dengan netizen mengharuskan Radar Banjarmasin untuk memahami dengan baik kebutuhan, aspirasi, dan cara berkomunikasi mereka. Dengan berbekal pengalaman tersebut, Radar Banjarmasin dapat menyusun strategi yang efektif untuk mencapai berbagai tujuan penting. Tujuan ini mencakup 4 poin. Poin pertama yaitu meningkatkan kepercayaan. Format konten berita yang disajikan format dengan tepat dan menarik dengan konten video Pak di Facebook untuk menunjukkan informasi yang beda. Dan di media sosial kedua Twitter berdasarkan pengamatan atau kita memiliki beberapa kekurangan. Pertama, ada kurangnya interaksi dan radar dengan pendidikan dikarenakan sama. Kalau dari radar Banjarmasin di Twitter itu kurang, bisa dibilang kurang banyak, ada sekitar 7.400 followers yang saya amati.
pertanyaan saya satu. Lebih penting mana? Lebih penting mana? Citra perusahaan atau luasnya jangkauan media sosial atau meningkatnya oplah orang rada dari mesin dan bertambahnya iklan. Silahkan pilih dari jawaban di atas dan berikan alasannya dari contoh di atas. Sekian. Apa sih Pak? Kepada audien kami persilakan untuk sebelum selesai dari audien kami persilakan untuk bertanya kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaan pertama, apa saja tantangan yang dihadapi Raden Banjarmasin dalam melakukan adaptasi terhadap era digital? Yang kedua, bagaimana cara Raden Banjarmasin mengatasi tantangan dalam melakukan adaptasi terhadap era digital? Ayo. Dia mau perlu panjang. Kamu tuh hanya tadi 4 tadi tuh kamu kupas sedikit dari judul, kemudian apa lagi nomor 2? Latar belakangnya tadi, ketiga pembahasan, keempat lain solusi dari pembahasan tersebut. Nah sebenarnya jadi kalau kamu kupas dalam 2 paragraf itu kan 4 tuh bisa digabung dulu itu kan singkat-singkat aja tuh. Nah contoh ya, ini contoh judul kamu ya Pak. Perkembangan zaman dan transformasi media cetak. Nah kamu bilang kok ucapan perkembangan zaman sekarang ada gini-gini ya Pak. Ungkapan latar belakangnya masalah waktu itu. Nah itu dari saya sih kalau secara keseluruhan apa persen udah harus tentang buat materi. Nah silahkan sih jawab tadi ya. Udah siap belum jawabannya? Dari Yadi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Widi, yaitu jelaskan bagaimana transformasi media massa. Pak Widi. Ini saya sebagai apa sih? Uji. Ya, harusnya ngomong. Baiklah, saya akan jawab dari penguji mengenai soal bisa akan saya ulang kembali. Ini nota anotasi, intonasi seperti itu. Baik, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari penguji karena saya ingin mengulang kembali pertanyaannya, yaitu jelaskan bagaimana transformasi media massa atau dari segi aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dan contohnya, baik, dimulai pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, di mana masih ada industri industri nol, dan belum ada berdasarkan membaca berita melalui koran dan media cetak merupakan salah satu cara mempelajari ekonomi. Sehingga faktor ekonomi pada media massa sangat besar. Lalu masuk ke era digital, media cetak dari segi sosial dan ekonomi, perubahan pada masyarakat Kesempatan untuk saya menjawab dari pertanyaan dari penguji. Pertanyaan pertama tadi, jelaskan apakah Raden Banjarmasin itu bertransformasi, evaluasi atau revolusi. Yang saya katakan, yang harusnya yang lebih efektif Banjarmasin ini lebih ke lebih ke evaluasi, salah Pak. Evaluasi, korupsi, Evaluasi. mana ada evaluasi? Revolusi lah Pak. Mana apa? revolusi sama transformasi dari Yang lebih efektif itu evolusi Pak. Evaluasi itu jangka panjang tuh pendek. Jangka panjang. Kalau revolusi, Kalau revolusi itu jangka pendek. kalau transformasi, Itu jangka cepat. jangka cepat.
apa nih? Apa? Perubahan cara signifikan. Ya, perubahan secara signifikan atau secara. Jadi kamu mau milih yang mana? Evolusi Pak. Evolusi secara panjang. Cara membuktikan kalau itu evolusi. Karena Pak, itu karena melihat dari jumlah pengikut yang ada di misalkan Instagram lah, itu ada pengikutnya, misalkan kita semakin tinggi followersnya itu semakin kita bagaimana kita mengubah supaya followers itu tetap bertahan di Radar Banjarmasin. Pertanyaan itu apa? Apa Informasi kan secara signifikan Pak. Iya, evolusi kan secara jadi signifikan. Kalau lihat transformasi, maka bukan hanya waktu yang menjadi cepat, tapi secara bentuk kearifan. Contoh secara evolusi tadi dengan perubahan. Jadi itu masih binatang purba yang sampai sekarang itu dulu besar tapi sekarang agak kecil. Buaya juga itu binatang purba yang umurnya itu. Yang punah itu adalah yang dinosaurus. Itu evolusi ya. Revolusi yang cepat. Revolusi itu cepat. Contohnya apa revolusi kemarin? Kira-kira apa penting revolusi apa zamannya sekarang? Jangan bicara media masalah. Apa kira-kira? Revolusi. Apa jadi revolusi? Apa kira-kira? dari pertanyaan para penguji? Apa tanya? Aku hanya ngasih pertanyaan, tapi maksudnya aku ngasih jawaban. Terima kasih atas penjelasannya dari penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari moderator. Belajar sampai lagi belajar sampai posisi yang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari penguji. Izinkan saya mengulang pertanyaan dari penguji. Lebih penting mana citra perusahaan atau luasnya jangkauan media sosial atau meningkatnya oplah radar Banjarmasin? Silahkan pilih dan berikan alasan. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, ketiga hal tersebut, citra perusahaan, luasnya jangkauan media sosial, dan meningkatnya oplah radar Banjarmasin saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan radar Banjarmasin. Namun, jika harus memilih satu, maka citra perusahaan yang saya pilih. Alasannya ada tiga. Pertama, citra perusahaan yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kedua, pelanggan yang percaya dan loyal akan lebih memilih radar Banjarmasin daripada media lain. Yang terakhir ada, hal ini dapat meningkatkan oplah radar Banjarmasin dan memperluas jangkauan media sosialnya. Meningkatkan oplah radar Banjarmasin dan jangkauan media sosial memang penting, tapi tidak akan berkelanjutan jika citra perusahaan tidak positif. Contohnya, jika radar Banjarmasin sebagai media yang tidak kredibel dan menyebabkan berita bohong, maka orang tidak akan mau membacanya meskipun oplahnya tinggi dan jangkauan media sosialnya luas. Sebaliknya, jika radar Banjarmasin dikenal sebagai media yang kredibel dan terpercaya, maka orang akan lebih tertarik untuk membacanya meskipun oplahnya rendah dan jangkauan media sosialnya terbatas. Oleh karena itu, radar Banjarmasin harus fokus pada membangun citra perusahaan yang positif, dan ada beberapa cara yang saya rekomendasikan. Mungkin menurut pendapat saya sendiri ada tiga. Pertama, menyajikan berita yang akurat dan percaya, kemudian menjaga profesionalisme jurnalistik, dan yang terakhir ada membangun hubungan yang baik dengan publik. Jika radar Banjarmasin dapat membangun citra yang positif, maka oplah dan jangkauan media sosialnya akan meningkat secara alami. Kesimpulannya, citra perusahaan dan luasnya media sosial dan meningkatnya oplah radar Banjarmasin adalah hal yang penting. Namun, citra perusahaan adalah yang paling penting karena menggunakan dasar untuk mencapai tujuan radar Banjarmasin lainnya. Terima kasih. yang langsung tanya aja. Kira-kira yang jawaban yang ada jikanya di mana? Itu jikanya itu tadi Pak, di salah satunya ada jika radar Banjarmasin menjadi media yang bohong atau tidak kredibel Pak. Jikanya itu menghadap kepada hal yang negatif. Jadi jikanya sebagai pengantar untuk hal negatif. Jadi kalau ulun Bisa diganti jika tuh kira-kira. Kalau di bawah jikanya apa yang tadi? kalau ulun ulang Pak, radar Banjarmasin dikenal sebagai media yang tidak kredibel dan menyebabkan berita bohong
maka orang tidak akan mau membacanya meskipun offline-nya tinggi dan jangkauan media sosialnya luas. Itu jikanya dihapuskan. Kayaknya karena tidak ilmiah lagi kalau logika itu kan berarti seperti kan kita tuh logika tuh paling gak ilmiah lagi. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa sidang magang hari ini telah sukses dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik mahasiswa magang, pemimpin magang, dan para peserta yang hadir. Semoga hasil magang yang telah dipresentasikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi perkembangan lebih lanjut. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Wassalamualaikum. Ya aku juga. Jadi bagus ya dan tadi wilayah saya butuhkan